Sudah terbukti ketika orang bersedekah tadi aspek ada kebahagiaan batin tadi ya, kepuasan batin dia memberikan manfaat orang lain ya. Ternyata ada juga nih, Mbak. Dalam satu riset juga itu ternyata di air liurnya orang-orang yang dermawan ya. Itu ternyata ada enzim yang itu adalah diindikasi enzim yang melawan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smart Clickers? Ramadan tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan yang luar biasa, jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan Smart Clickers juga yang sedang menonton tayangan kami ini juga dalam kondisi baik dan sehat, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya menjadi lebih baik juga pastinya. Saya Fana Rauf, senang sekali hari ini saya bisa menyapa teman-teman Smart Clickers semuanya, dan saya pastinya tidak sendiri karena sudah ada Ustadz Benny di depan saya di studio. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart Clickers kita menyebutnya ya, Smart Clickers. Semua yang smart kita klikkan di sini. Oke. Perkumpulan orang smart ini insyaallah. Alhamdulillah, amin. Smart dunia, smart akhirat. Amin, itu penting banget. Smartnya nggak cuma di satu aja gitu ya, Ustadz Benny ya. Jadi smart di sini, smart di sana gitu ya. Amin. Iya, Ustadz Benny adalah seorang kepala bidang pengumpulan dari Basnas Jawa Timur, betul, nggih? Oke. Kita tidak hanya berbicara tentang kegiatan Basnas di bulan Ramadan aja, tapi yang pasti di luar bulan Ramadan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh Basnas. Mungkin bisa diceritakan sedikit demi sedikit dulu, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Basnas ini adalah lembaga pemerintah non-struktural. Oke. Yang dibentuk sebagai bagian dari amanah undang-undang ya. Jadi kalau kita melihat sedikit ke belakang ya, pengelolaan zakat infak sedekah itu sesungguhnya adalah tidak terlepas dari pengelolaan sebuah negara ya. Ini sebagai contoh di masa Nabi dulu, para sahabat Nabi juga seperti itu ya. Artinya ini bagian dari piranti ekonomi ya, fiskal suatu negara untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, Basnas itu hadir sebagai bagian dari amanah itu ya. Jadi Undang-Undang nomor 38 tahun 99, kemudian diperbarui Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nah, itu kemudian jadilah ada Basnas. Basnas itu di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan khususnya di Jawa Timur ada Basnas Jawa Timur. Jadi seperti itu. Nah, apa yang dikerjakan ya, ini pengelolaan zakat di sana. Yang merupakan amanah undang-undang itu yang mengejawantahkan dari perintah Nabi, yaitu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari yang mampu, kasihkan pada yang enggak mampu. Ya. Kita ada 5 program di Jawa Timur ini. Yaitu ada namanya Jatim Makmur. Jatim Makmur itu di bidang kesehatan. Baik. Kemudian ada Jatim Cerdas, itu di bidang pendidikan. Ada Jatim Peduli, bidang sosial. Ada Jatim Takwa, yaitu yang di bidang keagamaan. Kemudian ada Jatim sehat, ya, itu di bidang kesehatan. Jadi kita di 5 sisi ini menjadi penyaluran dari dana zakat infak sedekah yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dipercayakan kepada Basnas. Baik. Jadi alhamdulillah Mbak Ivana, sejauh ini terjadi peningkatan terus ya. Kita tahun lalu, tahun 2022 itu bisa menjangkau 50.000 penerima manfaat. Ya. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Itu yang ada di provinsi saja. Baik. Kabupaten kota ada sendiri. Artinya di Jawa Timur ini masyarakat semakin bisa merasakan ya dampak dari pengelolaan zakat ini, setidaknya meningkat terus dari tahun ke tahun. Nah, tahun yang lalu kita tembus angka 50.000 orang penerima manfaat melalui tadi program-program tadi. Ya, 5 program tadi ya, betul. Yang sudah terarah tadi. Betul. Nah, itu alhamdulillah ini merupakan ya sebuah cita-cita kita bersama lah.
bagaimana menuju masyarakat yang lebih baik ya, lebih sejahtera gitu ya. Dan ini menjadi salah satu modalnya gitu ya. Yang dirancang memang sinergis itu nanti dengan modal pembangunan yang lain ya. Jadi ada yang mungkin APBD, APBN ya. Itu nah zakat ini di situ posisi melengkapi di sana. Jadi dan alhamdulillah terbukti di Jawa Timur semakin banyak yang bisa terbantu. Kita ambil contoh kecil itu di program Jatim Peduli ya. Itu Tapi sebentar Ustadz Beni, ini saya perhatikan juga ada satu kegiatan. Ini benarkah salah satu program dari Basnas tadi yang termasuk Ya, dari 5 tadi betul, kah? betul. Oke, berarti ini yang termasuk di Jatim ini Jatim Peduli ini. Jatim Peduli. Ini ya, alhamdulillah sesuai ya dengan yang mau dijelaskan. Iya. Jadi Jatim Peduli. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini seperti apakah kegiatannya? Ini ketika ada musibah di Cianjur beberapa waktu yang lalu Oke. ya. Jadi di mana Bencana alam ya, kalau tidak betul, salah ya pada waktu betul. itu ya di Cianjur. Ya. Oke. Jadi kemudian kita kirim tim ke sana ya. Dan awal itu kita langsung bikin dapur umum. Di sana alhamdulillah sangat bermanfaat ya. Oke. Karena setidaknya dalam sehari itu bisa lebih dari 500 orang bisa merasakan Yang manfaatnya terbantu, itu. oke. Betul. Jadi ini kan bencana terjadi di Jawa Barat, Betul, Ustadz betul. Beni. Saya kira tadi karena ini adalah basisnya Basnas Jawa Timur hanya diperuntukkan untuk Jawa Timur aja, tidak ya? Enggak. Oh, baik. Jadi disitulah. Nah ini Semeru yang ini. Iya. Jadi ini kan rangkaian beberapa kegiatan turun lapangan kita di ya. Jatim Peduli nih ya, Ya, Smart Leakers jadi ya, mungkin betul, bisa betul. diperhatikan juga. Disitulah uniknya pengelolaan zakat ini Mbak Ivan ya. Jadi zakat itu bagaimana diambil dari yang mampu untuk yang kekurangan tadi kan ya. Oke, yang tidak Ketika yang mampu. kekurangan itu adalah ada di dekat kita, maka itu diutamakan. Oke. Tapi ketika ada yang lebih Membutuhkan. berkekurangan betul, maka kita akan ke sana. Jadi memang disitulah kemudian amanah dari agama Islam ini dan sekaligus amanah undang-undang itu demikian. Jadi makanya ini sangat manfaat sekali. Nah ini kan ini yang Semeru, ada lagi yang bentuk-bentuk pengobatan, bentuk macam-macam. Jadi ini adalah bagian dari karya-karya yang berangkat dari filantropi Islam namanya zakat, infak sedekah. Oke, jadi sebenarnya kalau saya perhatikan nih Ustadz Beni, tidak hanya orang-orang yang tidak mampu aja yang terbantu, tapi orang-orang yang mampu juga terbantu dalam menyalurkan Oh iya, kewajiban dan juga Betul. ini ya. Jadi kan Oke. kalau kan begini bahasa Surabayanya itu ya, itu kita ini menyelamatkan dua sisi. Betul, setuju. Jadi mereka yang kekurangan ada harapan baru. Betul. Mereka yang nggak punya modal atau nggak bisa mengakses permodalan yang ada, itu bisa ada harapan baru melalui bantuan modal usaha yang dilakukan Basnas ya. Ada yang dikasih rombong, ada yang dikasih kompresor ya. Itu ada harapan baru bagi mereka yang kekurangan. Nah, sekaligus bagi mereka yang mampu, ini merupakan kita menyiapkan sarana penyaluran Wadah yang baik sekali. betul. Jadi memang kenapa? Karena memang bukan berarti tanpa resiko ketika mereka tidak berzakat ya. Iya. Di dalam Islam itu kan orang yang tidak berzakat itu dianggap aspek keislamannya itu tidak lengkap. Kurang betul. Karena zakat itu adalah rukun Islam. Termasuk rukun Islam, betul. Rukun ini seperti sebuah bangunan ya, itu menjadi pilar-pilar utamanya. Ketika itu tidak dilakukan, maka ya otomatis bangunan ini menjadi tidak lengkap atau bisa dikatakan pada saat bisa runtuh gitu Betul, ya. tidak kuat, betul. Jadi makanya dua sisi tadi. Dan kita terus memberikan layanan pada masyarakat ini loh yang lebih mudah bagi mereka untuk berzakat ya, selain sebagai aplikasi kewajiban beragama sekaligus kepedulian sosial tadi itu. Nah kita juga sekarang ada zakat online Mbak Ivana. Nah ini lebih mudah pastinya iya, ya. Jadi ini seperti apa itu kalau zakat online itu? Jadi kita menyiapkan ini berangkat dari pengalaman ketika pandemi ya. Saat pandemi itu kan
orang susah ketemu. Ya kan? Betul. Semua serba kayaknya Betul. butuh online banget. Betul. Ternyata zakat juga Nah, bisa zakat ya. bisa. Oke. Nah, kita siapkan pirantinya, di mana setiap kita yang ingin berzakat itu bisa menghitung dan membayar zakat tuh dari manapun kapanpun. Oke. Ya. Jadi misalkan orang nih, misalkan malam-malam habis sholat malam ternyata pingin zakat nih atau pingin sedekah nih, itu nggak usah tunggu besok hari, karena kebaikan jangan ditunda-tunda itu kan ya. Memfasilitasi siapapun yang berbuat baik pada Betul, saat itu kapanpun, juga. betul. Oke. Jadi, Luar biasa ini. Jadi langsung kemudian bisa di klik di www.basnasjatim.com. Oke. Ya. Di situ misalkan untuk menghitung zakat langsung jadi slash zakat atau slash infak tergantung kebutuhannya. Nah, itu nanti ada kalkulator zakatnya itu, Mbak. Langsung klik aja di situ, nanti akan dipandu sampai pembayaran. Kita bisa untuk berbagai macam moda pembayaran ya. Bisa dengan e-wallet, bisa dengan QRIS, bisa dengan macam-macam. Kita sudah insyaallah sudah available untuk itu. Nah, nanti langsung sampai mendapat buktinya. Oke. Jadi ini mau terus kita upayakan sehingga masyarakat itu mudah berzakat itu. Betul. Dan ini menjadi sekaligus tidak ada alasan tidak berzakat ya kan. Di Karena satu sisi, kemudahan demi kemudahan betul, yang sudah satu ditawarkan. sisi ini memang kewajiban agama. Sisi lain insya Allah tepat sasaran. Kita diaudit setiap tahun 3 pihak ya. Jadi ada auditor internal, auditor eksternal, kemudian ada syariah. Artinya memang ada ketepatan. Jadi tadi perintah Islam, ada ketepatan sasaran, terus ini kita mudah, sarananya kita permudah. Insya Allah tiga hal ini Sangat support sekali. jadi insya Allah tidak ada alasan untuk berzakat. Oke. Ini juga kita lagi mengingatkan juga nih, tidak ada alasan untuk berzakat loh Smart untuk nggak berzakat. Untuk tidak berzakat Iya. ya, betul. Tidak ada alasan untuk tidak berzakat karena sebenarnya selama kita mau, kita mampu juga kok sebenarnya gitu ya. Oke. Betul. Dan zakat itu juga loh Mbak, bisa memacu kita semakin kaya sebenarnya. Oke. Iya. Jadi Setuju saya. zakat itu kan sedekah ya. Sedekah itu Allah dalam Al-Qur'an itu di surat di antara surat Al-A'raf atau Al-Isra ya. Itu menggunakan diksi pinjaman. Jadi may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dan pinjaman yang baik. Ini sodakoh itu dengan sodakoh dari kita. Diibaratkan pinjaman Iya, ke Allah, tapi betul. dikembalikannya luar biasa. Artinya ketika ini pinjaman, yang Iya. menarik ketika kenapa dipakai diksi pinjaman, itu salah satu hikmahnya adalah ini jaminan Allah pasti akan balik itu kepada kita. Jadi sodakoh kita itu pasti balik pada kita. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi yang kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan pada menolong anak-anak yatim untuk bisa sekolah lagi, untuk mereka yang disabilitas itu bisa mendapatkan permodalan usaha. Kalau mereka fakir sama sekali nggak bisa usaha, itu diberikan bantuan setiap bulan sampai seumur hidupnya. Ini yang kita berikan sesungguhnya adalah pinjaman pada Allah, itu bahasanya ya. Dan sejatinya ketika kita Pasti berbuat balik. baik ke orang lain, kita juga sedang berbuat baik pada diri kita Betul, sendiri, betul. begitu ya. Jadi in Oke. ahsantum ahsantum anfusikum. Jadi Iya. kalau kamu baik, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Iya, sepakat. Jadi pasti akan balik, betul. Nah, itu yang menarik. Dan ada satu hadis Nabi ya, bahwasanya orang yang sodakoh itu panjang umur tuh Mbak. Jadi semakin panjang umurnya. Jadi ada di beberapa tahun yang lalu ya, itu ada riset di California University. Itu yang dilakukan oleh peneliti namanya Doug Omen. Itu meneliti 2.000 orang manula. Oke. 2.000 orang manula diteliti. Jadi manula ini di atas 55 tahun lah ya usianya. Nah, itu diteliti sampai 5 tahun dia. Nah, itu yang bertahan, yang hidupnya Lebih lama. Okay. Itu kemudian diteliti sama dia. Apa yang dilakukan oleh mereka? Oke. Nah, di situ Konsumsi apakah atau apa mungkin begitu ya. Betul, betul. Dan ternyata hasil Nah, risetnya di sana itu adalah dominan kedua itu adalah, memang dominan pertama adalah meninggalkan rokok. Nah, ini memang agak aneh ya, agak kurang family Tapi yang Tapi dominan dari kedua, sisi kesehatan memang oke lah, Iya. begitu ya.
Yang dominan kedua itu adalah mereka ternyata peduli pada orang lain. Jadi di antara mereka ini, para manula-manula yang umurnya panjang ini, ternyata ada yang ikut di yayasan sosial, ada yang dia mungkin menjadi membantu orang nyeberangkan di jalan atau apa-apa macam-macam begitu. Jadi mereka bisa artinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian akhirnya si peneliti ini menyimpulkan bahwasanya semakin kita peduli pada orang, itu semakin panjang usia kita. Mungkin ini ada hubungannya dengan ada kalimat yang sering dan saya suka sekali tuh Ustadz Beni. Jadi mungkin ya begini, usia kita bisa lebih panjang kalau kita dalam keadaan lebih bahagia. Lebih bahagia di sini bisa diartikan seperti ini kalau versi saya nih Ustadz Beni. Ketika kita membantu atau memberi orang lain, ketika kita diberi atau dibantu orang lain itu kita kan pasti akan senang, kita bahagia. Betul. Tapi ketika kita memberi dan membantu kita jauh lebih senang dan bahagia. Nah, mungkin bisa diarahkan ke sana lagi ya. Jadi rasa bahagia untuk bisa saling peduli dengan yang lain dan bisa diwujudkan dalam bentuk zakat. Kalau dalam keyakinan kita mungkin seperti itu ya, bersedekah itu. Itulah yang mungkin secara tidak langsung akan membantu kita lebih bahagia dan lebih panjang usia lagi. Iya, betul. Itu betul. Dokumen tadi mengkonfirmasi ya. Jadi dokumen tadi mengkonfirmasi bahwa memang ada kebahagiaan di dalam kita memberikan manfaat orang lain itu, yang itu menjadikan seseorang menjadi semakin sehat ya, semakin bersemangat dia hidupnya itu ya, karena dia merasa dibutuhkan orang, dia merasa hidupnya itu manfaat untuk orang lain. Orang lain berbeda bahagia itu kan jauh lebih bahagia. Betul. Nah ini sekaligus mengkonfirmasi sabda Nabi bahwasanya da'u mardakum bisodaqah, sembuhkan orang-orang sakit dengan sedekah. Ya, jadi mungkin awalnya kita apa sih hubungannya gitu ya? Kayak nggak masuk akal gitu nggak nyambung gitu ya. Betul, tapi padahal ternyata itu sudah terbukti ketika orang bersedekah tadi, aspek ada kebahagiaan batin tadi ya, kepuasan batin, dia memberikan manfaat orang lain ya. Ternyata ada juga nih, Mbak. Dalam satu riset juga itu ternyata di air liurnya orang-orang yang dermawan ya, itu ternyata ada enzim yang itu adalah diindikasi enzim yang melawan penyakit. Jadi kan di tubuh seorang manusia itu kan ada macam enzim-enzim tertentu ya, diantaranya kayak imunoglobulin ya, ada AEM macam-macam ya, itu ternyata ada di situ, ditemukan begitu. Artinya sabda Nabi tadi itu lagi-lagi kita konfirmasi nih. Sampai segitunya nih. Bahwa ternyata orang bersedekah, orang peduli sama orang lain, nolong orang lain, itu manfaatnya untuk dia juga. Betul, gitu ya. Betul. Jadi makanya lagi-lagi tadi diksi bahwasannya ini pinjaman itu sudah terbukti. Kalau kita pinjam ke sesama manusia, kita harus mengembalikannya lebih banyak. Ini umumnya begitu. Tapi kalau kita meminjamkan ke Allah gitu, kita jauh dikembalikannya kan akan sangat dahsyat dan luar biasa sekali. Ya, jadi satu bisa dibalas 10. Kan? Jadi Allah sudah berfirman kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 dibalas 10 kali. Di ayat yang lain tidak. Itu 100 kali. Kemudian ada lagi 700 kali. Ya. Itu pun ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya orang-orang yang terpilih. Betul. Makanya memang sedekah ini lagi-lagi tidak ada tidak ada ruginya. Nggak ada sia-sianya. Betul. Nggak ada sia-sianya. Nah, sedekah itu sendiri yang wajib namanya zakat. Nah, yang sedekah yang mutlak yang umum kita ketahui bersama-sama itu kita nyumbang ke fakir miskin. Nah, itu di luar yang kita zakat sebagai kewajiban. Oke. Kita kembali ke Basnas sendiri, ternyata tidak hanya membantu untuk orang-orang yang tidak mampu aja, justru yang mampu juga sangat terbantu untuk bisa lebih bahagia lagi. Iya, betul, gitu ya. Betul. Ada 5 program lebih sehat, lebih bahagia Nah, tadi, itu dia. Ada 5 program yang sudah berjalan gitu. Ustadz Beni tadi sudah disampaikan, ada Jatim Makmur. Cerdas, Jatim Makmur itu ya, begitu ya. Dan salah satunya tadi yang sudah kita lihat tayangannya bersama Smart Clickers adalah Jatim Peduli. Nah, kalau khusus di bulan suci seperti sekarang ini, Ustadz Beni, ada nggak sih program spesial yang dijalankan Basnas Jatim? Oh iya, ada. Kita diantaranya yang namanya Oase ya. Oase itu menjadi orang tua asuh sehari. Jadi di mana kita ini memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim.
Uniknya begini, mereka ini tidak kita berikan barang untuk kita antar ke panti asuhannya, tapi kita ajak mereka itu belanja sesuai dengan pilihannya. Beda dong menerimanya. Betul. Ya. Dan ini mungkin suatu pengalaman baru bagi dia kan. Betul. Artinya kan mungkin selama ini alih-alih dia mau ke mall ya kan, karena ya Allah menguji dengan keterbatasannya. Betul. Begitu ya. Nah, di situ kemudian kita ajak nih ke mall, kemudian dia belanja, milih sendiri. Itu poinnya di situ, Ustadz Beni. Saya diberikan handphone misalnya, oke, saya terima kasih, saya senang, tapi alangkah bahagianya saya ketika milih sendiri dia. Betul, wow, itu yang luar biasa. Pengalaman hidup yang luar biasa ini yang mungkin nggak tergantikan. Yes. Jadi dan tampak di berbagai kegiatan kita yang oase ini, anak-anak kan memang kita batasi anak-anaknya sampai usia kelas 6 SD ya. Kategori anak ya sampai kelas 6 betul, SD ya. Betul. Okay. Kan memang ini targetnya adalah anak yatim, duafa ya di usia-usia anak-anak ini. Nah, itu ada yang sampai kebahagiaan yang nggak terkatakan gitu ya. Iya. Harunya luar biasa. Kenapa? Karena nggak kebayang dia masuk jadi ke mall, mereka kan? Mungkin ada yang belum pernah menginjakkan kaki ke mall, atau mungkin selama ini mungkin semuanya sudah dicukupi tapi berdasarkan pemberian saja yang tidak bisa memilih. Betul. Nah, ketika diajak ke tempatnya langsung memilih sendiri, saya aja ngerasanya beda, aja gimana gitu ya, luar biasa. Dan itu sekaligus tidak hanya untuk yatimnya. Oke. Bagi jadi kan anak yatim ini nanti akan ditemani oleh seorang muzaki, seorang munfik, orang-orang terpilih ya, yang memang kita minta mendampingi. Jadi mereka dari orang-orang yang orang tua asuhnya, orang tua asuh tadi itu, betul. Okay, baik. Nah itu mereka ini ada satu pada beberapa waktu yang lalu ya, itu beliau menyampaikan pengalaman rohani betul. Jadi dia nyampaikan ini bahagianya luar biasa. Saya dia nyampaikan ini meaningful kata dia. Meaningful. Kenapa? Jadi bagi beliau ini mungkin sekali itunya dia beliau ini menggandeng anak yatim ya, belanja, kemudian bagaimana dia ikut merasakan kebahagiaan yatim itu. Betul. Dan itu beliau tidak sendirian, beliau ngajak putra putrinya juga berinteraksi dengan si yatim ini. Wah, ini masya Allah ya, ternyata sekaligus menjadi lahan untuk latihan anak-anak ini peduli pada orang lain. Ya. Jadi saking harunya ketika mereka pisah itu kayak nggak mau pisah gitu ya. Jadi ketika menjelang maghrib kan selesai. Jadi kan dimulai jam 4 gitu ya, sore sampai buka puasa kan ya. Nah ketika berpisah itu kayak mereka aduh gimana gitu. Jadi sampai putri-putrinya yang beliau yang jadi orang tua asuh sehari itu nyampaikan adik bawa pulang aja ya, bawa pulang aja gitu kan. Dan ini kesempatan yang sangat bagus sekali Ustadz Beni, saya rasa, karena mungkin saya yakin banyak saudara-saudara muslim kita juga yang bercita-cita mungkin ingin menjadi orang tua asuh seutuhnya, dalam artian mungkin keseharian sampai menyekolahkan sampai dewasa, tapi belum ada kemampuan mungkin. Nah ini kesempatan sehari aja rasakan sensasinya dan mudah-mudahan bisa menjadi magnet rezeki luar biasa yang akhirnya juga bisa menjadi donatur tetap misalnya, atau lebih rutin lagi. Betul. Belajar dari satu hari menjadi orang tua asuh. Jadi sehari saja itu bayangkan mereka begitu bahagianya. Coba bayangkan kemudian kalau kita bisa hadirkan setiap bulan. Nah, artinya kita bisa memberikan kebahagiaan pada anak yatim ini. Jadi saya yakin ya, anak yatim ini pasti akan sangat berkesan. Dan salah satu yang cukup memacu kita itu kan sabda Nabi ya, bahwasanya aku dan orang yang menyantuni yatim, kata Nabi itu kan hakada, seperti ini, seperti dua jari ini, kata beliau. Saling berdekatan. Iya, nanti di surga dekat banget. Artinya salah satu poin yang bisa kita raih itu adalah bagaimana itu berkesan kebaikan, berkesan kebahagiaan untuk yatim ini. Artinya barang siapa yang bisa membahagiakan yatim, kan gitu kan yang digarisbawahi ya. Artinya kan bagaimana model penyantunan kita itu tidak hanya menyelesaikan masalah si yatim ini, tapi bagaimana kesan-kesan bahagia, mereka bisa riang gembira,
yang itu mungkin dia mimpi aja enggak barangkali ya kan awalnya ya, membayangkan aja mungkin betul. belum pernah. Nah ini kemudian kebahagiaan akhirnya ini kita terwujud hadirkan. di sini ya. Betul. Menarik sekali ya betul. Smart Clickers ya. Saya aja bersemangat loh, kepengen ya merasakan bagaimana ya bisa semoga Bisa gabung sama Iwan berkesempatan nanti ya. Ini juga saya harap juga bisa menjadi reminder dan juga penyemangat Smart Clickers yang lagi nonton. Oh ternyata berbagi itu mudah gitu ya. Ternyata mencari kebahagiaan itu mudah. Salah satunya adalah membahagiakan anak-anak yatim dan duafa melalui Basnas Yatim. Nah terakhir mungkin nanti next time kita pasti butuh lebih ngobrol banyak lagi siap, Ustadz insya Allah, Benny. siap. Yang terakhir ini apa nih yang ingin diingatkan kepada Smart Clickers? Ya ini kan Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi Iya. ya. Rasulullah itu mencontohkan ketika Ramadan itu beliau semakin pemurah. Jadi beliau ini orang yang sangat pemurah, tetapi lebih murah lagi ketika Ramadan. Dan di akhir Ramadan ini kesempatan kita nih. Bagaimana kita menjadi orang pemurah? Tentu kita dengan segala keterbatasan, tapi keterbatasan itu sudah coba kita hilangkan ya. Mereka yang jauh kita coba pangkas dengan adanya zakat online ini. Betul. Jadi bisa dimanapun kapanpun. Yang kedua, selain memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak terulang tadi ya. Jadi kan Ramadan ini kan bisa jadi nggak terulang lagi loh Mbak Ivana ya. Artinya kan gini. Belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Betul. Gitu. Nggak ada jaminan kan ya. Nggak ada jaminan. Kita lihat yang sudah kan orang tua kita, mungkin tetangga kita. Tahun lalu masih rame-rame tarawih sama kita. Sekarang nggak ada beliau. Lebih dahulu kita. Nah, artinya kita juga begitu nih. Nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Nah, maka ini manfaatkan mumpung belum hilang Ramadan ini. Yang kedua, kita perlu tahu Ramadan ini kan bulan yang dilipat gandakan amal ya. Amal sunnah itu dihitung seperti amal wajib. Amal wajib itu dilipat 70 kalinya. Masya Allah. Artinya ini kesempatan kita ya untuk ngejar tabungan amal kita. Tabungan akhirat, investasi akhirat kita mungkin ini. Kemarin bolong-bolong nih. Iya. Itu kan. Itu kesempatan. Dikejar di sini ya. Betul. Nah, yang ketiga, kita sudah siapkan ini. Bagaimana program-program yang itu bermanfaat untuk masyarakat ya. Baik. Kita ada buka bersama memberikan buka dan sahur bagi anak yatim, bagi duafa, bagi fakir miskin di pelosok-pelosok. Itu kita siapkan program seperti itu. Jadi mereka yang ingin memberikan buka puasa kepada orang miskin, kepada anak-anak yang terlantar, silakan melalui Basnas. Kemudian ada lagi kita program memberikan perhatian kepada bunda ojol ya kan. Ojek online itu kan ada yang wanita kan banyak ya. Itu mereka ini single parent mungkin yang perlu diberikan support. Kita berikan program khusus di Ramadan ini untuk mereka. Jadi bagaimana Ramadan itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat mereka, para saudara kita yang bunda ojol ini. Nah, termasuk juga tadi oasa tadi. Nah, kita bagaimana Ramadan ini pada anak yatim ini juga memberikan kebahagiaan. Jadi kalau di klaster itu Mbak Ivana ya. Jadi kita perhatian kepada yatim iya, bunda-bunda ojolnya iya, fakir miskin yang sudah setiap bulan kita berikan bantuan biaya hidup itu juga jalan terus. Nah, saya mengajak kepada para smart clickers tadi ya. Ayo, nih kesempatan ini. Ramadan belum tentu terulang kembali untuk kita. Di mana pahalanya lipat gandakan. Kami coba siapkan saluran-saluran yang mudah dijangkau dan insya Allah tepat sasaran. Insya Allah tepat sasaran, insya Allah akan terarah dengan baik Ya, semuanya gitu ya. betul. Terima Dan kasih mudah-mudahan Ustadz diterima oleh Benny. Allah Ta'ala sama kita. Luar Amin. biasa, terima kasih untuk sharingnya ya. Alhamdulillah. Kita jangan mungkin, tapi insya Allah harus ketemu lagi ya. Oh, insya Allah Insya Allah kita agendakan untuk Betul, bisa betul. Selalu menyemangati untuk saudara-saudara kita dan juga smart clicker semuanya untuk jauh lebih bahagia lagi dengan cara membahagiakan orang-orang lain, betul. terutama untuk anak yatim dan juga duafa. Fakir miskin begitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak berzakat karena semuanya serba dipermudah sekarang smart clicker. Salah satunya adalah langsung aja diklik di www.basnasjatim.com/zakat atau ini ada di sini. Atau di sini nanti boleh ya di akhir tayangan kita nanti akan ada jatim.basnas.co.id. Boleh dicatat, boleh di capture, boleh diapin aja, pokoknya langsung aja dihubungi ini ya. Dan ini langsung buktinya langsung masuk ini. Oke,
Jadi langsung, jadi setelah bayar langsung masuk, buktinya ada, jadi langsung bisa untuk mereka yang ngurus SPT pajak, Mbak, bisa dilampirkan. Karena berzakat melalui Basnas itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Wow, mantap ya, ini kabar baik juga ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Benny. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kondisi baik dan sehat. Amin. Semoga saya, Anda, dan semuanya tetap dalam kondisi baik dan sehat. Dan selalu ingat dan selalu termotivasi untuk membahagiakan dan berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.